Halo, perkenalkan saya Alberlo Afrianto Bonata, mahasiswa program studi agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara praktik mandiri untuk memenuhi laporan unit 1 saya dengan judul Analisis Model Distribusi dan Transportasi Komoditas Kelapa Sawit di Desa Labang. Manajemen rantai pasok atau supply chain management memiliki peran penting dalam mengatur aliran barang, informasi, dan keuangan dari petani hingga ke industri pengolahan. Komoditas kelapa sawit menjadi fokus utama karena merupakan salah satu hasil perkebunan unggulan di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tujuan dari praktik ini adalah untuk menganalisis alur distribusi dan transportasi komoditas kelapa sawit dari petani hingga ke pabrik, mengidentifikasi pelaku utama dalam rantai pasok, serta menggambarkan aliran produk informasi dan keuangan berdasarkan model Kopra dan Mendo. Praktik ini dilakukan di Desa Labang, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Melawi pada tanggal 23 Oktober 2025. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara langsung dengan petani, serta dokumentasi. Responden utama adalah Bapak Apung, seorang petani kelapa sawit dengan luas lahan 4 hektar dan sekitar 450 pokok sawit. Hasil observasi menunjukkan bahwa rantai pasok kelapa sawit di Desa Labang melibatkan beberapa pelaku, yaitu petani, pengepul transportasi, dan pabrik pengolahan PT Raffi Kemajaya Abadi. Distribusi dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama dari petani ke pengepul menggunakan mobil hilak dengan kapasitas 2-3 ton dengan jarak sekitar 4-6 km. Tahap kedua dari pengepul ke pabrik menggunakan truk besar berkapasitas 8-12 ton dengan jarak sekitar 20 km. Sistem distribusi ini tergolong efisien karena waktu tempuh singkat, biaya transportasi wajar, dan tingkat kerusakan buah kurang dari 5%. Namun dari sisi informasi dan keuangan masih ditemukan kendala seperti ketergantungan pada pengepul, fluktuasi harga, serta akses informasi yang terbatas. Secara umum, sistem rantai pasok kelapa sawit di Desa Labang sudah berjalan cukup baik, terutama pada aliran produk. Namun, perlu peningkatan pada aspek informasi dan infrastruktur agar sistem distribusi lebih efisien. Beberapa saran yang dapat diterapkan antara lain: 1. Membentuk kelompok tani agar dapat menjual hasil panen langsung ke pabrik. 2. Meningkatkan akses informasi harga melalui media digital. 3. Memperbaiki infrastruktur jalan kebun agar distribusi lebih lancar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem rantai pasok kelapa sawit di Desa Labang dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan menguntungkan bagi semua pihak. Demikian hasil wawancara praktik mandiri saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan semua. Terima kasih.